jaga gitu ya, saya jaga bahagia saya dan saya tidak mau berlarut-larut. Kemudian komunikasi penting Bapak Ibu ya, komunikasi apa sih mau kita gitu ya, apa sih mau beliau gitu kan. Nah kemudian kita ada satu sama terhubung gitu kan, oh beliau seperti itu maksudnya, ya udah saya terima. Nah saya inginnya seperti ini kayak gitu ya. Kemudian beliaunya pasti nanti saya yakin akan merespon gitu ya karena kan beliau juga istilahnya menjaga diri ya, menjaga perasaan dari istri dan lain-lain. Nah nanti Bapak Ibu pun barangkali ketemu hal-hal yang demikian atau beda gitu ya, bisa jadi bukan dengan suami sendiri atau dengan anak ya, dengan teman, dengan sahabat, orang tua, bahkan ya mertua dan lain-lain. Insya Allah nanti Bapak Ibu tetap terjaga nih bahagia tanpa syaratnya. Apalagi nih sudah disuntik ya dengan ada self talk for healing tadi ya. Jadi kita memproteksi ya dari pikiran sadar kita itu jangan sampai kemasukan hal-hal yang gugur ya, bawah sadar kita jangan mudah sekali merespon gitu ya, merespon dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu semua, kenapa sih kita kok sampai bisa jeruk nipis, sampai kemudian garis kebenaran naik dan yang terjadi itu emosi gitu, emosi, tidak bisa terima nih orang lain kok tidak baik sama saya, tidak bisa bercermin. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri yang mengizinkan adanya sampah itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita. Ya yang tidak untung kita sendiri gitu, ya tidak untung gitu kan. Kenapa? Karena rezeki tertutup Bapak Ibu, rezekinya tertutup. Tertutupnya kenapa? Ya hari-harinya tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Tetap masih ada ganjalan-ganjalan tisu ya, ganjalan-ganjalan, ada penghalang gitu ya di sana ya, seperti tidak lancar aja lah gitu. Nanti kalau ketemu orangnya gitu kan, nanti kalau lihat wajahnya gitu kan. Nah, apalagi Bapak Ibu seperti itu ya, apalagi mungkin tetangganya, temannya, apalagi kita ya sekarang ini ya, walaupun jarak itu tidak dekat ya, jarak tidak dekat, tetapi kan karena ada internet, ada WA, ada komunikasi yang baik pun, itu kan kayak dekat banget Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau di dalam hati Bapak Ibu ada jeruk nipis, ya ada sariawan hati, ada dendam, ada kecewa, ya tidak nyaman Bapak Ibu. Padahal kan kita mau menjadi penduduk surga, ya kan? Kenapa harus ada seperti itu? Ya kita harus mudah untuk memaafkan. Makanya kita nanti untuk bisa menerima keadaan setiap saat itu bagaimana kita siap-siap di senjatanya dengan ada self talk for healing, kemudian ikrar diri untuk selalu bisa belajar demi belajar dan untuk mengeserkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana sih agar kita bisa bertahan ajaib? Bapak Ibu, ajaibnya jangan untuk sendiri Bapak Ibu ya, harus disampaikan nih, kita jangan menjadi orang yang egois gitu. Udah aku solehnya untuk sendiri aja, aku ajaibnya untuk sendiri aja, aku enggak mau testimoni, aku enggak mau share, nanti aku seperti ini seperti itu bla 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 bla. Ya nanti Bapak Ibu enggak berkembang gitu, karena keajaiban itu kayak air yang jernih Bapak Ibu. Air itu bagaimana nanti bisa mengalir lagi kepada diri kita, kita harus alirkan kepada orang lain. Keajaiban itu kayak air, kalau kita ingin dapatkan keajaiban yang lainnya, maka rasa bahagia, rasa ajaib ini pun kita harus tularkan gitu. Apalagi trik-triknya gitu ya, kalau Bapak Ibu belum bisa menyampaikan, Bapak Ibu ajak aja ya, ajak aja, diajak saja, ada di kelas privat RFF LOP dan juga ada di kelas-kelas RMR gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk yang selanjutnya adalah kita akan belajar Karputala ya Bapak Ibu ya, ada di kelas Arta MR ini. Nanti Karputala Time ya akan bisa tayang Bapak Ibu, karena banyak sekali yang mendapatkan persoalan kemudian seperti gelap gitu Bapak Ibu ya, banyak yang konseling dengan saya yang belum paham bagaimana cara Karputala. Nah saya tidak bisa menjelaskan hanya 5 menit 10 menit karena kan itu pembelajarannya kan ada by Zoom itu bisa 2 kali ya, kemudian nanti ada penjelasannya itu, kemudian sharingnya sampai 1 pekan. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu belum bisa dengan teknik Karputala, kita nanti di kelasnya Arta MR ada gitu ya, atau Bapak Ibu bisa ikut di THMR. Nah Bapak Ibu yang ingin nih nanti ya, yang bisa bergabung ada di Arta MR di Pekalongan ya. Kemarin ya alhamdulillah kita semua berterima kasih, saya ya sebagai penyelenggara dan Bunda Pita ada di Arta MR
KMR ya di Magnet Rezeki Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kendal ya, banyak kedatangan nih ya tamu-tamu dari luar kota gitu ya. Kami sih apresiasi yang luar biasa ya, karena beliau mereka itu kan memang ingin menyambung ya, menyambung apa nih, menyambung ada energi baik satu, kedua menyambung ada silaturahim ya, kemudian menyambung dari ilmu yang sudah didapat yang ada di online ya, kemudian diterhubungkan ada di offline gitu Bapak Ibu, yang untuk Bapak Ibu yang terjangkau gitu ya. Terjangkau apa nih? Terjangkau rasanya, terjangkau rezekinya ya, terjangkau jaraknya gitu. Ayo bergabung gitu Bapak Ibu, karena pada saat kita bergabung offline online gitu terus dijalankan, itu kayak ada doubling Bapak Ibu. Nah pada saat doubling terjadi, itu keajaiban mudah sekali mewujud ada gitu Bapak Ibu semua ya. Tanpa menutup Bapak Ibu yang mungkin mau belajar dengan sistem MR lain ya tidak apa-apa gitu ya, silahkan gitu ya, karena kan pilihan ada di tangan Bapak Ibu ya. Saya hanya menghimbau saja, saya dan Bunda Pita ya, karena dengan menyambung itu akhirnya nanti bisa keberlanjutannya itu lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu semua, kita sudah mendapatkan ada pencerahan melalui ada wilayah sadar. Wilayah sadar kita Bapak Ibu, wilayah sadar di mana? Di pikiran realita nyata kita ya, dengan ada ilmu-ilmu magnet rezeki yang betul-betul kita tadi simak gitu ya. Nah sekarang ini kita akan memasukkan ilmu tadi ya, ilmu tadi ke bawah sadar. Dengan apa? Dorongan bacaan Al-Quran yang bacaannya tuh sama. Bacaannya sama Bapak Ibu, karena apa? Sifatnya adalah cahaya ya, cahaya. Bacaan Al-Quran itu cahaya untuk mendorong tadi pemahaman yang Bapak Ibu sudah rekam ya di wilayah sadar, agar masuk ke dalam perasaan, ke dalam hati, itu menjadi deep gitu ya, menjadi deep. Nah setelah deep, karena itu positif ya, selanjutnya positif deep anchor, menjadi ada lapisan-lapisan anchor yang baik, yang menyebabkan Bapak Ibu mudah sekali nanti bahagia karena positif gitu Bapak Ibu ya. Nah pada saat Bapak Ibu mudah bahagia ya, terciptalah Bapak Ibu menjadi penduduk surga, walaupun Bapak Ibu belum ada di surga yang sesungguhnya gitu ya, masih ada di dunia, tetapi karena Bapak Ibu mau berhati-hati dari dosa ya, mau sekali untuk ada beriado, ada membaca Al-Quran, mau menyimak gitu ya, itu kan ikhtiar kita untuk bertobat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita buka perisainya ya dengan memasukkan ada positif deep anchor ya, untuk membuka lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor yang ada di dalam diri kita. Kenapa sih kita harus rutin gitu ya? Karena jendela-jendela hati kita itu cenderungnya nanti tertempel oleh banyaknya debu-debu Bapak Ibu, karena jendela hati kita itu kayak jendela rumah kita Bapak Ibu ya, dia itu ada banyak sekali ya terkena dari ini udara gitu ya. Nah udara itu kan membawa ada debu-debu yang sangat halus gitu ya, yang tidak terasa kok menempel berkarat ada di kaca jendela rumah kita. Hati kita pun sama kayak gitu Bapak Ibu, karena pikiran kita itu menyerap ada 2 juta informasi per detik yang kita tidak bisa ngawasin betul-betul bagaimana sih gerakan pikiran kita, tidak bisa, karena pikiran kita ada terbagi 2, yaitu wilayah sadar yang hanya 12% saja bekerjanya, yang 88% bahkan 95% ada beliau para peneliti yang menyampaikan gitu ya, gerakannya adalah bawah sadar. Nah bawah sadar ini tidak bisa kita 100% mengendalikan, capek Bapak Ibu kita rasanya nanti gitu kan. Nah ikhtiarnya adalah kita untuk rutin membersihkan jendela-jendela yang ada di hati kita, yang seperti sekarang ini kita nanti akan masuk ke gua keajaiban yang lebih dalam lagi ya, dengan ada membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Waqiah ya, dengan ada juga ruqyah syariah. Ya silakan Bunda Sringanti yang mau ada yasinan. Oh udah yasinan ya, Masya Allah. Jadi pas sekali ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, silahkan yang masih ada yasinan, tapi tentunya ya Bapak Ibu kan ada konsekuensinya sendiri gitu ya. Nah Bapak Ibu alhamdulillah untuk materi-materinya itu kami sudah ini ya, sudah alhamdulillah ada timnya ya, timnya yang untuk bisa merekam gitu ya. Dan yang minggu kemarin ya, yang pekan kemarin sudah saya share ya Bapak Ibu ya, insya Allah ini juga nanti saya rekam, udah saya rekam dan juga insya Allah untuk diupload ya, semoga lancar ya, bismillah. Nah Bapak Ibu yang tadi belum bisa gabung ya, bisa nanti
untuk bisa mengulang materinya ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian riadonya enggak bisa Bapak Ibu, riadonya harus langsung ya untuk kita ikuti bersama-sama karena ini harus ada sinergi ya, energinya itu bareng seperti itu dengan imamnya ya.